Terus yang Nggak dari penting, pikiran ya Pak? ya Iya. pikiran nggak pengaruh kan ada yang sampai hampir hampir bunuh diri sampai gila itu nggak ada asam lambung ya. Oh iya iya Saking stresnya tau itu. Nah kita kan nggak sampai iya. stres itu toh. Iya Pak. Ya, nah itu seperti itu. Karena apa jawaban-jawaban pengobatan itu kebanyakan kalau sakit apapun nggak hanya asam lambung saja. Kalau kita tanya penyebabnya kebanyakan karena stres. Karena dianggapnya stres itu membuat segala macam penyakit. Bahkan orang alergi saja kalau kita tanya penyebabnya apa sering disebutnya stres. Dan itu pernah terjadi pada istri kami waktu itu pernah alergi itu obatnya ke apa namanya karena penyebabnya ini terlalu stres nggak boleh capek katanya gitu itu jawaban paling simpel dan gampang. Herbal SJ datang, asam lambung hilang. Bye-bye asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Ini kami karena peduli sama Anda dan kami memang banyak kesibukan sekarang-sekarang ini. Nah, ini supaya Anda juga cepat mendapat penanganan yang tepat, maka kami walaupun sambil pijat seperti ini, kami juga tetap peduli pada Anda. Kami juga tetap menelpon satu persatu pada yang sudah daftar di nomor kami untuk konsultasi. Dan yang belum mendapatkan telepon dari kami, mohon harap bersabar. Nah ini kami akan sambil memulai telepon kepada Bapak Muhammad siapa ini tadi? Udah tidur mungkin. Udah tidur. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, dengan Bapak Ya. Muhammad Hanif. Iya Pak, betul Pak. Ya, bagaimana Bapak? Untuk Ya, apa ini Pak? ya, Keluhan asam lambung sih Pak. Ya kan saya juga ini apa sering nonton dari YouTube-nya Bapak juga ya, udah ya, subscribe juga. Ya itu sih Pak sensasinya sudah saya tulis di WA itu Pak. ya. Karena Kira-kira seperti tadi itu kalau Pak. kami itu yang di kami ini kan yang suka jawab asisten kami. Jadi suruh untuk apa? Untuk konsultasi biasanya diarahkan ke asisten-asisten kami dulu sebelum apa dapat antrian di telepon kami. Jadi kami belum baca itu Oh iya apa Pak. saja sensasinya, Bapak. Oh baik Pak. Untuk berarti ini saya kontak asisten Bapak ya Pak. Enggak, ini sudah dikontak kami, Bapak. Pengen apa namanya? Ini udah ditelepon ini udah dapat kesempatan Bapak, udah dapat antriannya. Iya. Ini kami langsung dengan SJ, Bapak. Oh iya, iya ini Bapak Ya. Pak Eci betul. Sekarang sebutkan saja semua keluhan yang Bapak rasakan. Iya Pak, untuk keluhannya ya Pak, itu kepalanya sering pusing Pak, Sering atau migrain pusing. gitu Pak. Oh, migrain. Hmm, Ya, sering Jadi- kanan kiri pindah-pindah gitu. betul Pak. Iya. Jadi susah fokus, jadi pelupa, jadi kacau pikirannya Pak. Jadi kalau kerja gitu Iya. mau hubungan sosial, iya kacau gitu Pak. Agak kacau. Terus, Ya, betul Pak. ya. Terus sering Terus- debar-debar tidak? Iya Pak. Mudah Tapi kaget. di kondisi tertentu sih, Pak. Iya mudah kaget terus sama suara yang keras terutama benturan benda itu Iya. sangat nggak nyaman Pak, saya selalu Ya, menjauh tidak Pak. Iya nyaman, Pak. langsung debar-debar gitu ya. Iya Iya, iya. iya Pak. Baik, terus kaki sering Terus dingin? untuk ya tangan sama kaki sering dingin Pak, kebas Pak. Iya itu kebas, sering sama banget Pak. kebas-kebas. Terus pandangan buram juga tidak? Dulu buram banget Pak, sekarang udah alhamdulillah udah mendingan. Dulu Udah, pas udah, awal udah. kena asam lambung. Iya. Iya, iya. Terus leher dan pundak kanannya itu sering nyeri Pak, Di belakang sering leher. nyeri. Di leher sama pundak kanan aja, Pak. Leher kiri Iya. aman Pak. Ya,
Suka kalau buat nengok sakit gitu? Iya, betul Pak. Oh ya, baik. Kalau yang ini saya kasih tahu terus, nggak ada lagi yang sensasi yang dirasakan selain itu? Itu sih Pak, saya sering mau muntah terus Pak. Ya, mual Setiap ya. hari kalau kerja mual terus ya Pak. Ya, iya, baik. Selain itu nggak ada, udah? Terus kalau mau tidur sama habis makan mampet Pak, hidungnya Pak. Ya, Jadi, hidung mampet, telinga juga sering tidak nyaman ya. oh iya Pak, itu juga Pak. Saya juga sering mimpi buruk Pak, susah tidur. Ya. Jadi kerjanya jadi Ya, ngantuk di kerjaan Pak. iya, baik. Ya, gini. Iya. Selama ini kan masnya itu divonis asam lambung ya? Iya, saya udah periksa ya Pak, Ya. dokter asam lambung Ya, tadi. divonis asam lambung. Sakit sudah berapa lama? Sudah 6 bulan Pak ini Pak. Sudah 6 bulan. Nggak kunjung sembuh ya? Iya, masih sensasinya masih sering Pak. Ya, Masih. gini, Lambung, saya kasih iya. tahu. Ini umpama masnya itu minum obat lambung saja, ya. Minum obat-obat Iya. lambung, mau bentuk apa saja, mau madu, mau kunyit, mau apapun, ini akan sulit sembuh karena masalahnya bukan di lambung. Nah, ini yang bikin Mas sampai 6 bulan nggak sembuh. Nah, terus yang bikin mimpi buruk ya, yang bikin mimpi buruk, terus debar-debar, mudah kaget, sulit tidur, terus telinga denging. Nah, itu biasanya denging atau seperti tersumbat di telinga. Nah, terus bikin agak sempoyongan itu atau pandangan buram. Kalau pandangan buram itu dari organ hatinya sama kebas-kebas. Nah, ini karena empedunya lemah. Nah, penyakitnya yang utama bukan empedu lemahnya ini. Masalahnya di yang Mas sering dingin ya, badan dingin, kebas, Iya. terus sempoyongan, terus mual, kembung, terus kadang suka agak seperti sesak gitu ya. Nah, itu Iya, Pak, dari betul. organ hati yang terserang gas. Ini masalah utamanya. Nah, masalah utamanya di organ hati yang terserang gas saja. Nah, karena empedu ini mengimbangi organ hati yang kerjanya agak lamban, akhirnya empedu kan menjadi lelah. Nah, saat lelah nambah sensasi itu debar-debar, mimpi buruk, mudah kaget, telinga agak mendenging atau tersumbat, terus tenggorokan biasanya agak mengganjal. Sama agak tarik nafas panjang atau pendek-pendek malahan. Ya. Iya Pak. Ya, nah itu masalahnya, ini juga penyakit ringan, tapi ini yang bikin tidak sembuh itu karena masnya minumnya obat lambung. Ini lambungnya Iya, nggak masalah. Cuman kalau kita berobat kan karena yang dikeluhkan perut, nah itu yang sering divonisnya lambung kalau enggak ususnya. Itu seperti itu. Sudah minum Iya. obat kami belum? Belum sih Pak, ini takut Ya. kalau saya salah. Iya. Ya, takut kalau salah dapat obatnya gitu ya. Iya, biar Bapak yang ngasih. Iya, kalau obat kami rekomendasi. memang itu untuk tulisannya kami untuk meredakan lambung, mah kronis, GERD gitu. Itu kami tulis seperti itu karena orang ini kan taunya nanti orang itu divonisnya asam lambung atau GERD itu. Jadi semua kan rata-rata menyalahkan pola pikir, pola makan, pola hidup dan stres, ya. Iya Pak. Nah, pola pikir, pola makan, pola hidup, dan stres itu tidak ada yang membuat penyakit. Cuman saat kita dikasih sakit seperti ini berarti kita itu sedang suruh berobat itu saja sebenarnya. Ya, terus yang Nggak dari penting, pikiran ya Pak. ya Iya. pikiran nggak pengaruh kan, ada yang sampai hampir bunuh diri sampai gila itu nggak ada asam lambung ya. Oh iya iya. Saking stresnya toh itu. Nah, kita kan nggak sampai stres Iya. itu toh. Iya Pak. Ya, nah itu seperti itu. Karena jawaban-jawaban pengobatan itu kebanyakan kalau sakit apapun, nggak hanya asam lambung saja. Kalau kita tanya penyebabnya kebanyakan karena stres. Karena dianggapnya stres itu membuat segala macam penyakit. Bahkan orang alergi saja kalau kita tanya penyebabnya apa sering disebutnya stres. Dan itu pernah terjadi pada istri kami waktu itu pernah alergi itu obatnya karena penyebabnya ini terlalu stres, nggak boleh capek katanya gitu. Itu jawaban paling simpel dan gampang.
Nah, itu seperti itu. Jadi ini masalahnya cuman karena produksi gas yang meningkat tajam. Nah, karena meningkat tajam terus kita tidak bisa sendawa dan buang angin tadi, atau kesulitan buang angin dan sendawa, akhirnya gas kan menumpuk di lambung dan usus. Karena di lambung dan usus tadi itu gas itu kan numpuknya di organ-organ berongga. Nah, sedangkan organ berongga itu hanya mulut dan usus. Lambung dan usus ya. Nah, dari lambung dan usus itu gas itu supaya bisa keluar lewat buang angin atau sendawa itu tadi. Saat kita sulit sendawa, kita sulit buang angin, maka gas numpuk di dalam lambung dan usus tadi dan akhirnya terjadi perenggangan pembuluh darah. Nah, gas itu kecil-kecil masuk ke pembuluh darah, akhirnya ngikut aliran darah dan menyumbat ke organ-organ yang akan terganggu tadi. Seumpama empedu ini menjadi lemah karena di organ empedu itu tadi juga tersumbat oleh gas-gas itu tadi di pembuluh darahnya. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti kalau umpama pakai obat, kenapa kok banyak sekali di tempat kami itu yang sembuh? Karena memang gas itu dibalikkan lagi ke lambung supaya keluar lewat sendawa dan buang angin itu. Nah, terus produksi gasnya itu dihentikannya pakai yang cair itu seperti itu. Dan itu nanti yang paling lama sembuhnya itu di sempoyongannya itu, karena posisi itu kan di atas. Ya, di atas, sedangkan gas ini kan pengennya selalu di atas. Saat sudah di atas itu nanti ke pompa jantung itu turunnya agak lambat, dan itu nanti sembuhnya paling lama, tapi nggak usah khawatir, tetap sembuh tapi agak lama saja sempoyongannya ini. Terus paling awal-awalnya mulai ringan gitu, nanti paling kalau pas sempoyongan itu sedikit sebentar, sesaat, umpama pas duduk gitu tiba-tiba kayak goyang sebentar hilang lagi gitu, itu nggak usah takut, itu berarti mendekati sembuh nanti. Terus berarti ini untuk obatnya ya? Iya, terus di Obatnya terapi sempoyongan sendiri itu juga sudah kami ajarkan, nanti di terapi di telinganya diurut-urut saja, di telinganya sama di cubit-cubit alisnya, biasanya sempoyongannya akan cepat hilang. Nah, itu seperti itu. Sudah Gimana? sudah ada semua di YouTube ya Pak? Ya, semua ada di YouTube, kami sudah bimbing semuanya. Ya Pak. Iya, baik. Nah, gitu aja. Untuk obatnya saya hubungi Alisa Pak berarti ya untuk obatnya ya Pak? Iya, Hubungi nanti Alisa ya. pesannya ke agen saja, mintanya cair dan kapsul. Jadi mana yang bisa dihubungi langsung pesan aja, sama yang itu resmi semua, yang yang kami kasih nomor Komen itu. Iya. Yang Oh iya, komen, iya Pak. ya. Iya, baik. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, Iya. sama-sama, semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun Amin. penyakit. Ya, wassalamualaikum. Amin, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.